Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan apa itu Baitul Hikmah. Rumah kebijaksanaan atau dalam bahasa Arab disebut dengan Baitul Al-Hikmah, juga dikenal sebagai Perpustakaan Besar Baghdad. Diyakini sebagai akademi publik dan pusat intelektual utama pada era Abbasiyah di Baghdad. Perpustakaan ini berfungsi sebagai salah satu perpustakaan umum terbesar di dunia selama zaman masa keemasan Islam atau disebut juga sebagai Islamic Golden Age, dan didirikan sebagai perpustakaan untuk koleksi Khalifah Abbasiyah kelima, yaitu Harun al-Rashid pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah ke-7 Al-Ma'mum yang memerintah pada tahun 813 hingga 833 Masehi, yang akhirnya diubah menjadi Akademi Umum dan Perpustakaan. Menjadi hal yang wajar pada saat itu bahwa para ulama Islam bukan hanya menguasai ilmu-ilmu keislaman semata, yang notabene sudah hal yang wajib dan biasa bagi pada saat itu, namun juga menguasai ilmu-ilmu eksak, filsafat, astronomi, juga sejarah. Embrionya pada masa dinasti Umayyah dan mencapai puncaknya pada rentang waktu dinasti Abbasiyah. Masa puncak-puncaknya adalah saat masa kekhalifahan Harun al-Rashid dengan membangun Baitul Al-Hikmah atau disebut juga House of Wisdom di Baghdad. Para bangsawan Abbasiyah memang menaruh apresiasi pada ide-ide dari berbagai wilayah di dunia. Karya-karya dari Yunani, Cina, Persia, ataupun dengan bahasa Sanskerta, semuanya berusaha diterjemahkan. Para penerjemah berbondong-bondong menuju Baghdad untuk digaji tinggi atas setiap kompetensinya menerjemahkan suatu buku. Konon, mereka digaji 500 dinar atau sekitar 2 kg emas untuk setiap buku yang mereka terjemahkan. Kepopuleran Baitul Hikmah pada kisaran abad ke-8 Masehi bukan saja milik peradaban Islam semata, melainkan milik dunia. Meski keberadaan remah-remah bangunan fisiknya belum bisa dipastikan, jejak warisan keilmuannya masih nyata dan dirasakan hingga saat ini. Ketika pusat-pusat studi dunia pada saat itu mulai remah-remah tenggelam, peradaban Islam justru sebaliknya, menjadi awal epicentrum keilmuan dunia atau kita sebut sebagai Islamic Golden Age. Alasan mengapa Baghdad mencapai dan mempertahankan puncak kejayaannya adalah karena para khalifah ini menaruh minat pribadi dalam mengumpulkan karya-karya ilmiah yang inovatif dan global. Selain buku, mereka mempertemukan para cendekiawan muslim untuk mendirikan salah satu akademi intelektual terbesar dalam sejarah yang disebut Rumah Kebijaksanaan. Kekuatan intelektual yang besar ini ditambah dengan kekuatan Baghdad menjadikan kota ini sebagai pusat seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Dan peran yang dimainkan kota ini dalam penyebaran dan pengembangan pengetahuan di bidang seni dan ilmu pengetahuan sangatlah besar. Para sarjana di House of Wisdom sangat mahir dalam berbagai bahasa, termasuk Yunani, Persia, India, Latin, dan Suriah. Mereka menerjemahkan karya-karya ilmiah, filosofis, dan medis dengan akurasi tinggi ke dalam bahasa Arab. Dan karena keterampilan ini pula, House of Wisdom dapat dikatakan sebagai pusat keunggulan intelektual karena berkontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Salah satu guru besar yang terkenal di Baitul Hikmah adalah Muhammad Al-Khawarizmi. Ketika Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun mendirikan House of Knowledge di Baghdad pada tahun 832 Masehi, Al-Khawarizmi dipanggil ke kota secara pribadi. Untuk itu, di bawah pemerintahan dan fasilitas Al-Ma'mun, Al-Khawarizmi berhasil menyusun karya yang terdiri dari risalah astronomi dan aljabar, yang ia dedikasikan untuk penguasa saat itu. Karya terbesar beliau adalah matematika, astronomi, astrologi, geografi, kartografi. Sebagai fondasi keilmuannya adalah aljabar, trigonometri, dan pada bidang lain yang beliau tekuni. Pendekatan logika dan sistematis beliau dalam penyelesaian linear dan notasi kuadrat memberikan keakuratan dalam disiplin aljabar. Nama yang diambil dari nama salah satu buku beliau pada tahun 830 Masehi adalah Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Buku pertama tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. Dengan aljabar, Al-Khawarizmi menciptakan dan meletakkan dasar bidang ilmu matematika modern.
Dia berhasil menguraikan sebagian masalah rumit dalam hukum waris dan meletakkan pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang menjadikannya sebagai ilmu tersendiri dari ilmu arsitek dan bidang ilmu matematika. Al-Khwarizmi adalah orang pertama yang menggunakan kalimat aljabar, suatu ilmu yang terkenal hingga sekarang dengan nama itu. Orang-orang Eropa telah mengadopsi nama ini, sampai saat ini pun nama aljabar dikenal dengan nama Arabnya di seluruh Eropa. Al-Khwarizmi merupakan sosok yang terkenal dengan sebutan Bapak Aljabar. Tetapi, Baitul Hikmah memiliki akhir yang sedih. Baitul Hikmah dibakar dan hancur bersamaan dengan runtuhnya kekhalifahan Bani Abbasiyah. Satu hal yang menyebabkan hancurnya Baitul Hikmah adalah serangan bangsa Mongol pada tahun 1258. Perpustakaan Baghdad dibakar oleh pasukan bangsa Mongol dan semua catatan ilmu pengetahuan yang telah dikumpulkan sejak era keemasan Islam ikut musnah. Selain hangus terbakar, banyak buku koleksi Baitul Hikmah yang dibuang ke Sungai Tigris. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Sungai Tigris menjadi hitam karena tinta dari buku-buku Baitul Hikmah. Baitul Hikmah mungkin sudah hilang, tetapi warisannya tetap menjadi abadi sampai sekarang.